Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam dengan NIM 2014-225, kelas PBSA semester 3, akan menjawab kuis dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, yaitu sejarah pasar modal. Pasar modal di Indonesia telah hadir sebelum Indonesia merayakan kemerdekaannya dan kebebasan ekonomi di Indonesia. Sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1912, pasar modal di Indonesia atau Bursa Efek Jakarta atau BEJ, yang kini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BI, sudah ada di Batavia dan didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan alasan kepentingan VOC. Tak berjalan dan tumbuh sesuai dengan harapan, pasar modal di Indonesia sempat vakum di beberapa periode, yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintah Republik Indonesia, hingga kondisi yang lainnya yang membuat Bursa Efek Indonesia atau BI sempat tidak beroperasi seperti biasanya. BI mencatatkan bahwa pada tahun 1914 hingga 1918, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia ke-1. Kemudian, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya, yaitu pada tahun 1925 hingga pada tahun 1942. Namun, di awal tahun yaitu 1939, karena isu politik Perang Dunia Kedua, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup kembali. Tercatat bahwa pada tahun 1942 hingga 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua, dan perdagangan pasar modal sempat vakum di tahun 1956 hingga 1977. Meski demikian, setelah pemerintah Republik Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal di tahun 1977, hal tersebut menjadi pendorong bagi pasar modal Indonesia untuk terus bertumbuh kembang. Hingga saat ini, seiringan dengan adanya berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tepat di tanggal 10 Agustus yaitu 1977, Bursa Efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto dan ditandai dengan go publik yaitu PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. BEJ sendiri saat itu telah dijalankan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Meski saat itu pasar modal tidak mendapatkan respon positif karena undang-undang yang berlaku pada saat itu banyak membatasi ruang gerak suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan pegadaian syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan lembaga pegadaian syariah. Perbedaan ini saya contohkan pada pegadaian emas yang dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Prinsip yang ditetapkan oleh lembaga ini adalah sama, yaitu mengacu kepada Fatwa DSN MUI nomor 25 atau DSN MUI ketiga tahun 2002 tentang rahan atau gadai dan Fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI ketiga tahun 2002 tentang rahan emas. Hal yang membedakan adalah dalam hal teknis dan layanan. Fatwa ini menjelaskan bahwa gadai emas dibolehkan selama tidak mengandung riba. Dan dalam fatwa tersebut juga dijelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang gadai. Tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan besarnya biaya dilakukan berdasarkan akad ijarah atau sewa tempat. Mungkin hanya itu jawaban dari kuis mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.